Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan yang sehat di tengah masa pandemi corona ini dan kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan secara offline. Oh iya, perkenalkan nama aku Ewi Diryatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku akan membagikan sedikit materi mengenai fungsi, tujuan, dan lingkup administrasi pendidikan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas tentang apa sih administrasi pendidikan itu. Administrasi pendidikan itu terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan, yang dimana administrasi ini proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan sumber daya, personel, spiritual, dan material yang memiliki sangkut paut dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari segala sistem dari suatu sistem keseluruhan. Dalam sistem pendidikan, di sekolah atau di lembaga suatu pendidikan. Dalam pengelolaan ini harus memiliki 4 hal yang harus dimiliki, yaitu POWAK. Yang pertama, planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat hal ini nanti akan kita bahas. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari administrasi pendidikan. Nah, apa aja sih tujuan dari administrasi pendidikan itu? Pendapat dari Sergio Giovanni and Cafer ada minimal 4 tujuan dari administrasi pendidikan. Keempat ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan dari administrasi pendidikan yaitu untuk efektivitas dari produksi. Efektivitas terkait dengan pencapaian tujuan. Jika kita mempunyai tujuan 1 tahun, maka dengan melaksanakan administrasi dari seluruh bidang garapan pendidikan, maka tujuan itu sebelum 1 tahun akan tercapai, menjadi lebih efektif, menjanjikan lebih mudah untuk bisa dicapai. Tujuan yang kedua, efisiensi. Melalui kegiatan administrasi pendidikan, semua bidang garapan administrasi pendidikan di sekolah lebih efisien terkait dengan waktu. Jika dibandingkan dengan tanpa melakukan manajemen atau mengelola bidang garapan dengan cara planning, controlling, maka kecil harapan untuk efisiensi itu akan terjadi atau diwujudkan. Tujuan yang ketiga terkait dengan kemampuan kita dalam menyesuaikan diri, misalnya bidang garapan administrasi. Biasanya, setiap pergantian menteri, maka kurikulum itu juga akan berganti. Andai suatu saat kita menjadi menteri, maka kita harus berpikir apa yang akan dikenang oleh orang lain. Maka minimal satu-satunya gawaian terkait dengan kurikulum pendidikan harus ada perubahan dari waktu ke waktu, nanti dapat diingat oleh orang lain. Dalam perguruan tinggi, mahasiswa yang baru lulus akan diminati oleh pasar dan industri. Untuk menyesuaikan diri, maka harus ada soft skill dan hard skill yang diperoleh oleh mahasiswa dalam proses pendidikan, sehingga industri dan pasar membutuhkan dia. Sehingga lapangan pekerja bukan suatu hal yang mengerikan untuk mahasiswa yang baru lulus. Begitu juga dengan sekolah, pada kurikulum ada penyesuaian diri yang bisa didapatkan seperti vocation. Anak-anak menjadi lebih terampil untuk hal yang memang diperlukan dalam dunia kerja. Yang keempat, kepuasan kerja. Ketika suatu pekerjaan dilandaskan dengan rencana yang matang, action, organizing yang tepat dilakukan, maka pekerjaan itu akan berjalan dengan baik. Jika ada kesalahan dalam suatu pekerjaan, maka akan dilakukan pengajian ulang, evaluasi, dan ini akan menjadi siklus seterusnya. Karena jika ada pekerjaan yang salah itu harus dievaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan kesalahan-kesalahan yang lalu itu tidak terulang lagi ke depannya. Kepuasan itu didapat karena ada pelayanan yang luar biasa. Seperti kita di kampus atau di sekolah, kita akan menikmati sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh kampus tersebut. Kurikulum menjadi sangat bagus sehingga fresh graduate terpakai dalam dunia pekerjaan dengan soft skill dan hard skill.
Di dalam konteks sarana dan prasarana berfungsi menjadi nyaman dalam belajar baik dari sisi pendidik atau peserta didik. Itu dia 4 tujuan dari administrasi pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari administrasi ini adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, administrasi pendidikan adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Dengan begitu, maka tujuannya adalah mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dalam administrasi pendidikan ini terdapat 4 hal yang harus dimiliki. 4 hal ini POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat ini merupakan fungsi dari administrasi pendidikan. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yaitu merupakan seluruh pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan datang di masa depan untuk mencapai tujuannya. Perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan atau pemikiran kita. Ketika kita sudah melakukan perencanaan, maka hal-hal yang di luar dugaan itu akan kecil dampaknya bila terjadi dibandingkan jika kita tidak memiliki perencanaan. Kita tidak akan tahu bagaimana cara mengantisipasi atau mengurangi dari dampak tersebut. Maka akan lebih baik dan mudah serta simpel jika seseorang memiliki perencanaannya. Contoh perencanaan mahasiswa yang ingin lulus 3,5 tahun. Maka mahasiswa ini akan membuat suatu perencanaan bagaimana ia akan mencapai tujuannya itu dan sudah meminimalisir dampak yang akan terjadi di luar dugaannya. Jika ingin berhasil, buatlah perencanaan yang baik. Yang kedua, organisasi atau organizing merupakan proses keseluruhan dalam rangka mengelompokkan orang-orang dalam suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam sebuah lembaga pendidikan ditempatkan orang-orang yang memang dalam bidangnya sesuai dengan skillnya, sehingga tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menurut George R. Terry, tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan, dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesatuan ke suatu arah tertentu. Dalam pengorganisasian, kegiatan yang dilakukan yaitu staffing, penempatan staf, dan pemanduan segala sumber daya organisasi. Staffing sangat penting dalam pengorganisasian. Dengan penempatan orang-orang yang tepat dalam tempat yang tepat dalam suatu bidangnya, maka kelangsungan aktivitas organisasi tersebut akan terjamin. Fungsi pemimpin di sini adalah mampu menempatkan the right man in the right place. Pada fungsi ketiga yaitu pelaksanaan action atau actuating, menekankan langsung dengan kegiatan orang-orang yang berada dalam organisasi. Pada teori X dan Y, yang dimana teori X merupakan manusia memiliki sifat yang pemalas. Selagi dikasih pilihan yang menyenangkan, maka akan lebih memilih pilihan itu dan tidak akan memilih untuk pilihan yang lebih mengeluarkan banyak tenaga. Pada teori Y, manusia bisa berubah karena ada nilai motivasi pada dalam dirinya. Motivasi ini membuat seseorang bisa berubah ke arah yang lebih baik. Inti dari actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, controlling. Pusat pengamatan secara keseluruhan kegiatan kita di organisasi dalam rangka menjamin agar semua pekerjaan bisa sesuai dengan rencana yang kita buat. Ketika ingin lulus kuliah 3,5 tahun, kita harus membuat perencanaan sebaik mungkin. Langkah terakhir yaitu melakukan pengontrolan apakah yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan perencanaan kita buat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kontrol ini akan dilakukan untuk mengevaluasi atau memperbaiki perencanaan, tetapi tujuannya tidak berubah. Dapat disimpulkan dari materi tersebut bahwa administrasi pendidikan itu sangat penting sekali. Dengan adanya administrasi pendidikan, maka kita dapat mengelola, mengintegrasikan sumber daya yang ada sehingga tujuan-tujuan dalam pendidikan itu dapat tercapai.
Dengan adanya administrasi pendidikan, kita mampu mengelola sebuah kurikulum yang mana kurikulum itu bermanfaat bagi peserta didik. Setelah tamat dari perguruan tinggi ataupun sekolah, peserta didik memiliki soft skill dan hard skill yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dan pasar, serta tidak susah lagi dalam mencari pekerjaan. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, itu dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.